Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Maeka, NIM 333002141. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 4 dalam auditing 1 tentang asersi dalam laporan keuangan dan materialitas. Indikator-indikator yang akan saya bahas, yang pertama, mampu memahami tentang cakupan dan isi acuan pada bab ini. Yang kedua, mampu memahami tentang selayang pandang. Yang ketiga, mampu memahami tentang penjelasan mengenai asersi. Kemudian yang keempat, mampu memahami tentang asersi gabungan. Yang kelima, mampu memahami tentang asersi dalam auditing. Yang keenam, mampu memahami tentang penilaian risiko di tingkat laporan keuangan. Yang ketujuh, mampu memahami tentang penilaian risiko di tingkat asersi. Yang kedelapan, mampu memahami tentang apa jenis risiko. Yang kesembilan, mampu memahami tentang seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko itu. Yang kesepuluh, mampu memahami tentang apa prosedur audit selanjutnya. Yang ke-11, mampu memahami tentang fee kurator Telkomsel. Yang ke-12, mampu memahami tentang materialitas dan rules. Kemudian selanjutnya, mampu memahami tentang base standard. Kemudian ada mampu memahami tentang proses penentuan materialitas. Yang ke-15, mampu memahami materialitas dalam proses audit. Yang ke-16, mampu memahami tentang materialitas pada dua tingkat. Yang ke-17, mampu memahami tentang overall materiality itu apa. Kemudian 18, mampu memahami tentang performance materiality. 19, mampu memahami tentang spesifik materiality. Yang ke-20, mampu memahami tentang spesifik performance. Dan yang terakhir, mampu memahami tentang materiality itu apa. Dari 21 materi dapat saya jelaskan satu persatu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada cakupan dan isi acuan. Cakupan materi ini membahas penggunaan asersi dalam auditing dan materialitas. Yang kedua, acuan bab ini adalah ISA 315, Identifying and Assessing the Risk of Material Misstatement through Understanding the Entity and its Environment. Artinya mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Yang ketiga ada ISA 315 yang mendefinisikan asersi sebagai berikut. Asersi representasi oleh manajemen baik secara eksplisit atau dalam bentuk pernyataan maupun implisit atau tersirat yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi. Kemudian pada selayang pandang, asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur dalam laporan keuangan. Contoh-contoh asersi sendiri adalah yang pertama, semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada. Yang kedua, semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya. Yang ketiga, persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat. Keempat, utang merupakan kewajiban entitas. Kelima, semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode berjalan. Dan yang terakhir, semua jumlah disajikan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Contohnya, manajemen membuat asersi kepada auditor bahwa saldo akun penjualan dalam pembukuan telah tercakup seluruh transaksi penjualan, bahwa transaksi memang terjadi dan adalah transaksi yang sah atau accurate, dan bahwa transaksi penjualan telah dibukukan sebagaimana mestinya dan dalam periode yang benar atau accuracy and cut off.
Kemudian ada pengertian asersi. Asersi adalah representasi dari manajemen yang secara eksplisit atau dengan cara lainnya yang tergandung dalam laporan keuangan, di mana asersi digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian yang berpotensi kemungkinan akan terjadi. Penggolongan asersi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asersi tentang penggolongan transaksi dan peristiwa serta bukti audit. Yang kedua, asersi saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi yang berkaitan dengan 3 penggolongan di atas adalah sebagai berikut. A. Asersi tentang penggolongan dan peristiwa terjadinya, maksudnya keterjadian atau occurrence transaksi telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Dan dalam kelengkapan atau completeness, transaksi yang telah terjadi telah dicatat disertai dengan bukti yang sah. Atau kemudian ada akurasi atau akurensi jumlah data dan yang lainnya berkaitan dengan transaksi yang telah dicatat dengan tepat. Kemudian ada bisa batas atau cut off. Artinya transaksi yang terjadi telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat. Kemudian ada klasifikasi atau classification. Peristiwa atau transaksi telah dibukukan dalam klasifikasi akun yang tepat. Nah, dalam asersi untuk yang berkaitan dengan saldo akun yang ada eksistensi atau berhubungan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian ada hak dan kewajiban. Artinya entitas dapat mengendalikan aset dan kewajiban atau liabilitas. Kemudian ada kelengkapan atau seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang harus dicatat dalam pembukuan. Dan ada penilaian atau valuation, artinya aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian yang terjadi telah dibukukan dengan tepat. Kemudian dalam penggolongan asersi penyajian dan pengungkapan terdiri dari pertama keterjadian serta hak dan kewajiban, artinya peristiwa, transaksi, dan hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kemudian yang kedua, kelengkapan, artinya merupakan seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan entitas. Kemudian ada klasifikasi dan kepahaman, artinya merupakan informasi keuangan yang disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan disajikan dengan jelas. Dan akurasi dan penilaian merupakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang diungkapkan secara wajar pada jumlah yang tepat. Nah, kita bahas tentang asersi gabungan. Dalam proses audit, yang dimana asersi merupakan salah satu unsurnya dikenal dengan istilah penggabungan asersi, di mana penggabungan asersi sendiri digunakan oleh auditor untuk menyatakan bahwa asersi yang telah dijelaskan di atas dapat berbeda penggunaan dan dijelaskan sebagai berikut. Nah, kita bisa perhatikan pada tabel ini. Di sini ada asersi gabungan. Asersi gabungan adalah terdiri dari kelengkapan, eksistensi, akurasi, dan cut off. Kemudian ada penilaian dalam kelompok transaksi, kelengkapan, keterjadian, akurasi, bisa batas, klasifikasi. Kemudian dalam kelompok saldo akun ada kelengkapan, keterjadian, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi. Kemudian dalam kelompok penyajian dan pengungkapan, kelengkapan, akurasi hak dan kewajiban, klasifikasi, kemudian ada penilaian. Bila auditor memilih menggunakan asersi gabungan di atas, sesuai dalam tabel, hal yang perlu diperhatikan dalam asersi, akurasi, dan bisa batas atau cut off juga mencakup asersi hak dan kewajiban.
klasifikasi dan mudah dipahami. Kemudian perlu diingat juga akan kebenaran dan harus dibandingkan dengan dokumen sumbernya yang sah. Penjelasan tentang masing-masing asersi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kelengkapan atau completeness adalah segala sesuatu yang harus dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah termasuk di dalamnya. Kemudian tidak terdapat aset liabilitas, transaksi atau peristiwa yang tidak terjadi atau tidak diungkapkan. Kemudian tidak ada catatan atas laporan keuangan yang terlewatkan atau tidak lengkap. Dan transaksi tersebut masuk dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian dalam hal keterjadian, di mana segala sesuatu yang dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan pada tanggal yang tepat. Kemudian aset, liabilitas, dan transaksi yang tercatat serta hal lain yang masuk dalam laporan keuangan telah terjadi. Kemudian dalam akurasi dan sisa batas, artinya seluruh pos kewajiban, pendapatan beban, dan hak atas aset atau dalam bentuk yang dikuasai dan dikendalikan adalah milik atau kewajiban entitas dan dicatat pada jumlah yang tepat dan dialokasikan pada periode yang tepat. Kemudian ada penilaian, artinya aset, kewajiban, dan ekuitas dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah atau nilai yang tepat. Hutang yang akan datang dicatat sekarang setiap penyesuaian atau alokasi yang diperlukan karena sifatnya atau diterapkan sesuai dengan SAK dan dicatat dengan tepat. Peran asersi dalam auditing. Audit sendiri dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada para pengguna yang berkepentingan. Artinya, audit menetapkan tingkat kesesuaian atau kewajaran antara asersi-asersi dalam laporan keuangan klien dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kriteria atau standar yang dimaksud adalah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian ada penilaian risiko dalam laporan keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tekanan anggaran waktu pada perilaku auditor disebabkan oleh risiko dan pentingnya keputusan yang mendasarinya. Benzur dan Bresnitz menemukan bahwa keputusan yang diambil oleh auditor cenderung tidak berisiko pada tekanan anggaran waktu yang tinggi. Risiko adalah sebuah variabel penting dalam pelaksanaan audit, seperti yang dikemukakan oleh Houston tahun 1999, yang menemukan bahwa pada kondisi tekanan anggaran waktu yang tinggi, anggaran waktu senior audit kurang responsif terhadap peningkatan risiko klien. Penilaian terhadap risiko yang dihadapi oleh auditor secara jelas dinyatakan dalam standar audit, yaitu Pernyataan Standar Audit atau PSA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit yang dikemukakan oleh IAI tahun 2004, di mana risiko audit perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi prosedur tersebut. Kemudian ada penilaian risiko terhadap asersi. Pada tingkat saldo atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari yang pertama, risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah satu material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Kemudian yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Kemudian ada risiko deteksi, adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi
salah saji material yang terdapat dalam suatu asensi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian ini timbul karena auditor mungkin memilih salah satu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai 20 dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Jenis risiko salah saji. Berkaitan dengan jenis risiko dalam sudut pandang risiko salah saji laporan keuangan, maka dapat dilihat perbedaan yang mendasar antara audit konvensional dan audit bisnis. Pendekatan audit konvensional difokuskan terutama pada risiko salah saji laporan keuangan yang tidak disengaja. Hal ini dikarenakan audit konvensional terlalu menekankan audit pada daerah laporan keuangan yang diberikan oleh klien, sehingga mengakibatkan auditor acap kali kehilangan arah bila terjadi kecurangan yang dilakukan klien di dalam menyusun laporan keuangannya, atau dapat disebut juga salah saji laporan keuangan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Adapun jenis-jenis risiko audit adalah contohnya sebagai berikut. Yang pertama tadi ada risiko bawaan, adalah risiko tentang kerentanan pasif laporan keuangan yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua ada risiko pengendalian, adalah risiko salah saji material yang tidak dapat diantisipasi. Kemudian yang ketiga risiko deteksi, adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material tentang penggunaan asumsi manajemen. Terjadinya risiko audit adalah hal yang pasti dihadapi oleh auditor, sehingga auditor perlu melakukan manajemen risiko atas kemungkinan yang dapat terjadi nantinya. Dalam melakukan manajemen dan penilaian risiko, audit merumuskan risiko dalam rumus sebagai berikut. Di sini ada AAR sama dengan IR dikali CR dikali PDR, di mana AAR sendiri adalah acceptable audit risk, kemudian IR inherent risk, CR control risk, dan PDR plan detection risk. Berikut penjelasannya. Acceptable audit risk adalah risiko yang akan dihadapi auditor, di mana auditor berisiko salah dalam memberikan opini sesuai dengan kondisi real dari entitas dikarenakan beberapa faktor. Kemudian control risk adalah risiko yang akan dihadapi auditor berupa munculnya salah saji dan yang material pada laporan keuangan dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal. Dalam menentukan besar atau kecilnya CR, auditor akan menilai keefektifan dari sistem pengendalian internal. Plan detection risk atau PDR adalah risiko yang akan dihadapi auditor berupa munculnya salah saji yang material pada laporan keuangan meskipun bukti dirasa cukup oleh auditor. Kemudian ada prosedur audit selanjutnya. Banyak prosedur atau teknik tertentu yang harus dipahami jika ingin berkarir dalam bidang finansial. Salah satunya adalah prosedur audit. Prosedur ini akan memungkinkan para auditor untuk membentuk opini atas laporan keuangan dan mengetahui apakah posisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi berjalan baik atau normal. Dalam prosedur audit biasanya akan ada 8 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, inspeksi. Adalah prosedur audit berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan, atau kondisi fisik sesuatu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang kedua ada pengamatan. Ini merupakan bagian
yang penting untuk laporan mengenai pemahaman pengendalian internal. Sebab itulah pengamatan harus dilakukan oleh seorang auditor sebagai teknik dari prosedur audit. Dan ada konfirmasi. Pada langkah ini, auditor akan memberikan pertanyaan kepada klien yang harus langsung dijawab. Berdasarkan jawaban langsung yang diberikan oleh klien, inilah yang nantinya menjadi bukti yang sifatnya objektif karena sumbernya berasal dari luar. Kemudian prosedur yang keempat, permintaan keterangan. Langkah ini akan melibatkan bagian manajemen atau karyawan. Permintaan keterangan ini biasanya berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak terkait. Berdasarkan hal ini, maka seorang auditor akan mendapatkan irisan. Yang kelima, penelusuran. Prosedur ini nantinya akan memberikan hasil dari kelengkapan data dari catatan akuntansi. Biasanya penelusuran dilakukan terhadap transaksi penjualan seperti keterangan orderan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, transaksi penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian yang prosedur selanjutnya perhitungan. Dilakukan untuk mengevaluasi bukti yang ada dan pertanggungjawaban catatan yang ada. Maka dari itu, intinya perhitungan dilakukan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Kemudian selanjutnya ada prosedur pemeriksaan bukti pendukung. Prosedur ini dilakukan dengan perbandingan antara dokumen dengan catatan akuntansi. Tujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Kemudian ada pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting dilakukan dalam pelaksanaan ulang meliputi premi obligasi, bunga akrual, diskon, beban penyusutan, total jurnal, perhitungan kuantitas dikalikan harga per item yang telah disesuaikan. Pelaksanaan ulang juga dapat dilakukan terhadap proses transaksi tertentu untuk memastikan kembali. Kemudian fee kurator Telkomsel. Telkomsel berpandangan aturan yang digunakan adalah Permen-Kumham Nomor 1 Tahun 2013 tentang imbalan jasa kurator yang berlaku 11 Januari 2013. Dalam aturan ini, seharusnya perhitungan fee atau imbalan jasa kurator adalah berdasarkan jumlah jam kerja dan bukan berdasarkan perhitungan persentase aset pilot. Jika mengacu kepada jam kerja dengan asumsi tarif masing-masing kurator per orang 2,5 juta per jam, 8 jam per hari selama 86 hari, maka total imbalan 3 orang kurator sekitar 5,160 miliar dan dibebankan kepada pemohon pilot atau Prima Jaya Informatika. Berdasarkan catatan kurator dalam kasus pilot Telkomsel adalah Ferry S. Samad, Edino Girsang, dan Muhammad Sadikin. Dengan kata lain bahwa selain Telkomsel dinyatakan tidak pilot oleh tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali, Telkomsel juga dinyatakan bebas dari pembayaran fee kurator yang diajukan oleh tim kurator. Materialitas dan rules. Pengertian materialitas sendiri dilihat dari segi harfiah dapat diartikan signifikan atau esensial. Banyak definisi yang dikembangkan oleh para ahli atau badan yang berwenang untuk memberikan pengertian tepat mengenai materialitas. Standar audit seksi 312 PSA nomor 25 mendefinisikan materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. B. Standar. Ketika hendak menjalankan sebuah audit,
dalam perusahaan harus menerapkan pedoman audit atas laporan keuangan yang ada. Standar audit tersebut terdiri dari 10 standar, yang mana dirinci dan dibentuk sebuah pernyataan standar auditing atau PSA. Adapun beberapa standarnya tersebut diantaranya yang pertama, kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Kedua, independence atau tidak terpengaruhi. Ketiga, profesionalkan atau tingkat keprofesionalan. Kemudian yang keempat, adequate planning dan proper supervision. Kemudian yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal. Keenam, bukti audit yang kompeten. Ketujuh, financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Kedelapan, konsistensi in the application atau harus konsistensi. Kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencukupi semua hal. Dan yang terakhir, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Proses penentuan materialitas. Salah satu prosedur krusial yang harus dilakukan dalam audit laporan keuangan adalah proses penentuan tingkat materialitas. Penentuan tingkat materialitas dalam audit diatur dalam standar audit atau SA nomor 320 tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait materialitas yang pertama, membutuhkan pertimbangan profesional bersifat relatif atau tidak absolut, kemudian ditentukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Kemudian yang keempat bersifat akumulatif atau tidak terpisah sendiri-sendiri. Dan yang terakhir tidak ditentukan besaran atau nilainya oleh standar audit. Yang terakhir dapat berubah seiring dengan progres audit. Kemudian ada faktor-faktor dalam mempertimbangkan basic atau tolak ukur untuk penentuan materialitas. Yang pertama, unsur-unsur laporan keuangan, contoh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Kemudian yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu. Contoh, untuk pengguna laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan atau aset bersih. Yang terakhir, kemudian yang selanjutnya sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Dan yang terakhir, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Contohnya jika pendanaan sebuah entitas hanya dari hutang dan bukan dari ekuitas, maka pengguna laporan keuangan akan lebih menekankan kepada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Di sini ada materialitas dalam proses audit. Mengapa auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit? Karena seseorang audit harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun kantor akuntan publik tempat di mana dia bekerja, dikarenakan tidak efisiennya waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan keuangan klien. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan, sehingga ia memberikan pendapat
wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah-saji material yang akan dapat menimbulkan masalah yang dapat berupa rasa tidak percaya masyarakat terhadap kantor akuntan publik, di mana auditor tersebut bekerja akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh terhadap laporan keuangan yang berisi salah-saji yang material. Materialitas memainkan peranan penting dalam proses audit. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor baik saat perencanaan maupun melakukan audit, serta dalam mengevaluasi dampak dari salah-saji yang diidentifikasi pada audit dan salah-saji yang tidak dikoreksi, jika ada pada laporan keuangan dan saat membentuk pendapat dalam laporan auditor. Konsep materialitas dan konsep risiko adalah unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Materialitas dalam 2 tingkat. Tingkat materialitas awal yang direncanakan atau planning materiality. Suatu perusahaan dapat berubah karena kedua hal tersebut. Sebagai contoh, tingkat materialitas yang direncanakan bagi perusahaan yang terancam bangkrut apabila 0,5% dari modal sendiri. Apabila perusahaan itu dapat melepaskan diri dari masalah kebangkrutan tersebut, maka tingkat materialitas akan dinaikkan misalnya menjadi 1% dari modal sendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, konsep materialitas ini diterapkan di dalam merencanakan pelaksanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada 2 tingkat. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Salah-saji dapat disebabkan A. Salah penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya dan penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, besar relatif akun. Kedua, besar variabel akun. Dan pertimbangan profesional. Kemudian ada overall materiality. Overall materiality merupakan nilai sistem materialitas awal untuk tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, berdasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah-saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Overall materiality ditentukan oleh auditor sebelum proses audit di lapangan berjalan. Kemudian ada performance materiality atau materialitas yang digunakan dalam pelaksanaan audit atau disingkat materialitas pelaksana. Digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Yang ditekan adalah risiko besarnya salah-saji melampaui angka materialitas. Dalam hal ini salah-saji yang dimaksud adalah akumulasi salah-saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah-saji yang tidak teridentifikasi oleh auditor. Kemudian ada specific materiality. Specific materiality ini untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosures tertentu di mana jumlah salah-sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. Kemudian ada specific performance. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari specific materiality. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah-saji yang tidak terdeteksi dan salah-saji yang tidak material yang secara agregat dapat berjumlah material. Yang terakhir tentang materiality. Materiality adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Prinsip ini adalah untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh penggunaan laporan keuangan. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, tapi juga memfasilitasi akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan. Kelalaian atau salah-saji item adalah material jika mereka dapat, secara individu atau kolektif, mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat pengguna laporan keuangan. Misalnya, jika sebuah perusahaan hendak melaporkan pendapatannya atau membuat tawaran pengambil alihan untuk perusahaan lain,
itu akan dianggap sebagai informasi material. Materialitas bukanlah konsep yang mutlak, tapi tergantung pada ukuran dan sifat suatu barang dan keadaan tertentu di mana ia muncul. Setiap kelompok akun serupa yang material disajikan secara terpisah, begitu juga item yang tidak serupa disajikan secara terpisah kecuali mereka tidak bermaterial. Konsep materialitas bervariasi tergantung pada ukuran entitas. Perusahaan besar dapat menganggap transaksi senilai 1 juta sebagai tidak material dalam proporsi terhadap total aktivitasnya. Tetapi nilai tersebut sangat material bagi perusahaan lainnya yang memiliki ukuran bisnis yang relatif kecil. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komen atau bisa di kolom chat melalui GR. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.